Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu. Pada video sebelumnya, kita sudah menginstall dan men-setup sistem point of sales kita. Tapi kalian sudah menonton video tersebut kan? Kalau belum, tonton dulu videonya. Saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Pada video kali ini, kita akan mencoba melakukan transaksi penjualan dengan sistem POS kita ini. Sudah siap? Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan supaya nontonnya bisa lebih seru lagi. Tapi klik tombol like-nya dulu supaya saya tetap bersemangat membuat video-video bermanfaat berikutnya. Sebelum mulai berjualan, kita perlu memahami apa itu stok terlebih dahulu. Stok atau persediaan adalah barang-barang yang kita simpan di toko atau gudang. Stok ini bisa berupa bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang siap kita jual. Kita perlu mengelola stok dengan baik. Tapi mengapa kita perlu mengelola stok dengan baik? Karena stok punya nilai ekonomi yang besar bagi toko atau perusahaan kita. Jadi kita harus mengelolanya dengan baik supaya bisnis kita dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Fungsi dari pengelolaan stok yang baik adalah, pertama, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kedua, untuk menjaga kelancaran proses produksi, distribusi, dan penjualan. Ketiga, untuk menjaga fleksibilitas dalam produksi. Namun, kadangkala kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Pengelolaan stok yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti kelebihan stok atau malah kekurangan stok yang dapat mengganggu kelancaran bisnis kita. Jadi, gunakan sistem yang bagus untuk mengelola stok dengan baik. Dan salah satunya adalah ERP Next. Apalagi ERP Next ini gratis dan open source. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gunakan ERP Next. Dari mana asalnya persediaan ini? Stok atau persediaan ini bisa didapatkan dengan beberapa cara, yaitu dari pembelian, produksi, atau mutasi antar gudang. Namun, dalam skema bisnis tertentu, kita bisa mendapatkan stok dengan metode yang lain. Misalnya dari donasi, penjualan konsinyasi, barang promosi, dan lain-lain. Dalam data demo, sudah tersedia beberapa contoh stok yang bisa kita gunakan untuk berjualan. Sementara ini, kita gunakan data itu saja supaya video ini dapat lebih ringkas dan to the point. Mari kita mulai berjualan. Masuk ke menu selling, kemudian tekan tombol point of sale. Setiap hari saat akan mulai berjualan, kita harus membuka sesi penjualan baru. Pilih profil POS yang akan digunakan. Profil ini sudah membawa beberapa setup seperti yang telah kita tentukan saat membuat profil POS di video sebelumnya. Kemudian, tambahkan jumlah modal awal yang kita bawa dengan mengisi opening balance detail. Contohnya, di sini saya memasukkan modal awal tunai sebesar Rp100.000. Kemudian, tekan tombol submit, dan kita bisa mulai mencatat transaksi penjualan. Sebelum mulai melakukan penjualan, kita pelajari dulu user interface-nya. Tekan tombol collapse pada bagian kiri bawah untuk menutup menu samping. Di bagian tengah, kita bisa melihat daftar barang yang kita jual lengkap dengan jumlah stok yang tersedia di gudang yang aktif beserta harganya per satuan. Di sebelah kanan, kita bisa melihat panel transaksi. Disinilah kita bisa mencatatkan transaksi. Di bagian atas terdapat tombol full screen yang akan mengubah tampilan supaya memenuhi layar secara penuh. Ada tombol titik 3 yang berisi beberapa menu yang sangat berguna dalam transaksi. Kita akan membahasnya nanti sambil berjalannya transaksi. Ketika ada pelanggan datang, kita akan mencatatkan transaksinya. Jika dia adalah pelanggan lama, maka kita bisa memilih nama dari pencarian. Namun jika pelanggan baru, maka kita bisa membuat pelanggan baru. Klik pada Create a new customer. Kita akan dihadapkan pada formulir untuk membuat pelanggan baru.
isikan nama pelanggan dan tipe pelanggannya. Kita juga bisa menambahkan detail kontak dari pelanggan tersebut, meliputi alamat email dan nomor ponselnya. Kita juga dapat menambahkan alamat lengkap dari pelanggan tersebut. Namun kita tidak perlu mengisi semuanya jika memang tidak dibutuhkan. Yang menjadi keharusan diisi hanyalah nama pelanggan dan tipe pelanggan. Klik tombol Edit Full Form jika diinginkan mengedit data pelanggan dalam form yang lebih lengkap. Namun jika dirasa sudah cukup, tekan tombol Save. Dan kita sudah bisa mulai melakukan transaksi penjualan. Di bagian tengah yang menampilkan daftar barang, kita bisa melihat fitur pencarian barang. Ini sangat berguna jika barang yang kita jual sangat banyak. Jadi kita bisa langsung mendapatkan barang yang kita cari. Untuk memasukkan barang ke dalam keranjang belanja, kita cukup mengklik barang tersebut. Maka barang tersebut langsung masuk ke dalam keranjang belanja. Klik pada barang di keranjang barang untuk melihat detail dari barang tersebut. Di sini, kita juga dapat mengedit jumlah, diskon, dan rate. Untuk menghapus barang dari keranjang belanja, tekan tombol Remove. Tekan tombol silang untuk kembali ke daftar belanja. Ceritanya pelanggan tidak langsung check out atau membayar. Dia memutuskan melihat barang-barang lain di toko kita, mungkin dia akan membeli barang yang lain. Kita dapat menyimpan transaksi ini terlebih dahulu untuk dapat melayani pelanggan yang lain. Untuk itu, kita menyimpan transaksi ini sebagai draft. Caranya dengan memilih tombol titik 3, pilih menu Save as Draft. Setelah itu, kita bisa melayani pelanggan yang lain. Untuk melihat daftar transaksi, kita bisa mengklik tombol titik 3 di kanan atas dan memilih menu Toggle Recent Orders. Kemudian akan ditampilkan daftar transaksi yang kita lakukan. Kita bisa memfilter transaksi berdasarkan statusnya, yaitu Draft, Paid, Consolidated, dan Return. Untuk meneruskan transaksi tadi, klik baris data di draft transaksi tersebut. Kemudian klik tombol Edit Order. Maka panel penjualan untuk pelanggan tersebut akan ditampilkan lagi. Kita dapat menambahkan diskon dengan mengklik tombol Add Discount. Masukkan jumlah persentase diskonnya. Di sini saya memasukkan nilai diskon 5%. Klik tombol Checkout untuk mencatat transaksi pembayaran. Pilih jenis pembayaran. Jika pembayaran tunai, mungkin nilai yang dibayarkan lebih dari yang harus dibayarkan. Masukkan saja jumlah uang yang digunakan untuk membayar, dan sistem akan menghitung jumlah kembaliannya. Tekan tombol Complete Order untuk menyelesaikan transaksi. Setelah itu kita akan dihadapkan lagi pada keranjang kosong yang siap untuk mencatat transaksi berikutnya dari pelanggan lain. Di akhir sesi penjualan, setiap kasir harus menutup sesi penjualan dengan mengklik tombol titik 3 dan memilih menu Close the POS. Kemudian akan ditampilkan form New Closing Entry. Kita bisa melihat detail dari transaksi penjualan kita hari ini, meliputi periode transaksi lengkap dengan tanggal dan jam mulai dan jam selesai, profil dan nama kasir, serta daftar transaksinya. Cek detail ini untuk memastikan bahwa transaksi sudah dilakukan dengan benar. Cek juga data pembayaran yang kita terima. Di sini kita bisa melihat jumlah pembukaan dan jumlah uang yang diterima berdasarkan mode pembayarannya. Pada contoh kita ini memang hanya ada mode pembayaran tunai. Cek jumlah closingnya dengan jumlah uang tunai yang kita terima. Di bagian bawah ditampilkan rekap transaksi kita. Pastikan angkanya sudah sesuai. Setelah semuanya sesuai, tekan tombol Save di bagian kanan atas. Closing entry ini masih disimpan sebagai draft. Untuk menuntaskan closing entry ini menjadi final, tekan tombol Submit. Tekan tombol Yes untuk mengkonfirmasi
pengiriman data closingan kita ini. Hore! Kita sudah menyelesaikan satu siklus penjualan hari ini. Kita dapat melihat daftar closingan kita dengan mengklik menu atau tombol POS Closing Entry. Mari kita lihat beberapa laporan penjualan. Coba lihat menu selling dan submenu sales analytics. Laporan ini menampilkan penjualan per pelanggan per bulan. Kita bisa melihat total dari penjualan per pelanggan ini di akhir tahun. Kita bisa mengetahui pelanggan mana yang paling sering membeli barang kita. Masih ada beberapa laporan lain yang bisa kita akses dari menu selling ini. Lihat di kategori Key Reports. Silakan eksplorasi laporan yang tersedia. Ada juga kategori Other Reports. Di sini tersedia banyak laporan yang sangat menarik yang bisa digunakan untuk memantau transaksi dan menilai tren yang berjalan dan juga komisi bagi mitra penjualan. Mari kita lihat juga laporan stok, karena kita juga harus memantau stok kita. Pilih menu stok. Di sini ditampilkan dashboard stok kita berdasarkan gudang penyimpanannya. Kita bisa melihat stock ledger atau di sini lebih dikenal sebagai kartu stok dengan menekan tombol stock ledger. Kita dapat melihat pergerakan keluar masuk dari setiap stok dan balance-nya. Kita dapat memfilter data ini berdasarkan nama barang, gudang, batch, brand, dan lain-lain. Keren. Untuk laporan keuangan, kita bisa mengaksesnya dari menu Accounting. Coba lihat laporan General Ledger. Di sini ditampilkan semua transaksi yang sudah disettle. Di sini ditampilkan account dengan debit, kredit, dan balance-nya. Juga account lawannya. Di samping tentu saja detail transaksinya. Sangat memudahkan pekerjaan kita. Sebelum video ini berakhir, kita perlu membuat kesimpulan terlebih dahulu. Dari apa yang sudah kita lihat, sepertinya membuat transaksi penjualan sangat mudah dilakukan dengan POS dari ERP Next. Tidak hanya mudah, tapi fiturnya sudah cukup lengkap. Namun kita perlu tahu juga apakah POS ini cocok digunakan untuk berbagai bidang usaha. Sepertinya kalau penjualan biasa saja sudah cukup. Misalnya untuk toko kelontong, rumah makan, kafe, dan lain-lain. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ini sistem yang open source dan gratis. Kita bisa menggunakannya dengan bebas tanpa biaya. Kita perlu berterima kasih pada Frappe yang telah membuatnya open source. Mungkin teman-teman ada pendapat atau masukan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya sangat menghargai semua pendapat, masukan, atau koreksi dari teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like jika Anda menyukai video ini. Klik tombol subscribe jika belum berlangganan. Jika Anda ingin mendukung channel ini, mohon klik tombol thanks atau terima kasih. Share video ini ke teman yang lain. Siapa tahu mereka membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru.